Salam saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Tuhan kami naikkan kepada Engkau, Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sudah nyata Bapa, lewat pada kesempatan yang indah ini, kalau kami bisa bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang bisa menguatkan kehidupan hati kami. Firman-Mu itulah bisa mengajarkan ya Tuhan. Betapa kami boleh lebih hikmat mencermati hari-hari ini ya Tuhan. Dengan kondisi yang ada, dengan situasi yang ada ini ya Tuhan. Kami boleh ada tetap di mana Engkau, anak-anak-Mu ya Tuhan, saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itulah ya Tuhan yang boleh menjadikan terang dan urapi kami semua ya Tuhan, baik yang mendengarkan, yang ada di lokasi manapun juga Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu kepada mereka sehingga Engkau lalukan dari petaka pada akhir-akhir ini ya Tuhan yang menimpa kami seluruh umat manusia yang ada di jagat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini doa ini hanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sampaikan selamat kita bertemu di dalam renungan pada kesempatan hari ini. Untuk yang kesekian kita bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kesempatan ini ada kesempatan yang baik manakala kita tidak bisa berkumpul bersama-sama berjemaat. Tetapi ada kalanya saat-saat itu pula Tuhan menuntut kita bisa tetap setia, bisa tetap berdoa, bisa tetap menyembah dan memuji namanya. Mari kita baca bersama-sama ayat di dalam Alkitab yaitu Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada dua penggalan kalimat di dalam ayat di atas, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Yang pertama adalah, pergunakanlah waktu yang ada. Penggalan yang kedua adalah, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagian kedua kalau kita perhatikan ada kata karena. Ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak menggunakan waktu yang ada. Ayat di atas adalah peringatan bagi kita adanya potensi bahaya ketika kita tidak menggunakan waktu yang ada. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sedikit kesalahan kita bisa membawa pada persoalan yang serius. Kenapa demikian? Kita bisa melihat contoh hari-hari ini. Di dalam Timotius kedua ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia cinta pada diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan menyombongkan diri, menjadi pefitnah, berontak pada orang tua, tidak tahu diri. Dan banyak hal yang ditulis di situ. Salah satunya kalau kita perhatikan pada kesempatan hari-hari akhir ini, dengan adanya wabah virus corona. Yang menghendaki semua orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk paling tidak menjaga kehidupannya. Dengan pemberlakuan segala macam aturan, membuat seorang tidak lagi bergerak di dalam mencari nafkah.
di dalam mencari penghasilan yang merupakan sumber kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sehingga apapun mungkin secara logika dihalalkan. Kita lihat kejahatan di mana-mana. Perampokan, pemerasan, bahkan kejahatan dengan pembelakuan kekerasan banyak terjadi. Kita perhatikan di media massa, baik media massa mainstream, media massa yang lain, mengatakan bahwanya banyak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Dan secara logika, mungkin kalau seseorang tidak berpikiran yang waras, akan mengizinkan, akan memberlakukan, atau akan bertindak apa saja di luar akal sehat. Kejadian yang terjadi hari-hari ini, Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan setiap orang. Apapun. Dan manusia pun tidak bisa mencegah. Kalau malapetaka terjadi, ini bukan merupakan suatu hal yang secara kebetulan. Tetapi ini adalah proses bagaimana manusia supaya tahu dan sadar bahwa kehidupan mereka tidak mempunyai kekuatan sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar. Tidak bisa mengandalkan kemampuan sendiri kalau tidak dengan Allah. Dan kalau kita bagaimana sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi seperti ini, Amsal pasal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bersembunyi bukan berarti takut. Bersembunyi berarti kita tahu, waspada. Kita harus menggunakan akal kita. Bagaimana setiap kejadian itu ada, kita harus pakai logika yang ada. Dengan demikian kita bisa terluput, kita bisa terhindar. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita sampai menggunakan iman dan juga menggunakan akal. Kembali ke ayat yang ke-16. Sebab Allah mengajar kita akan menggunakan waktu yang ada. Waktu itu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu tidak hanya berbicara mengenai detik, menit, jam, hari, atau durasi, berapa lama, atau kronologi kejadian, tidak. Tetapi waktu juga berbicara mengenai kesempatan. Jadi kita tidak berbicara mengenai kronologisnya ya. Tetapi kairos, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu manfaatnya kesempatan kita punyai yang ada ini. Kita menarik waktu mundur, kembali tidak bisa. Kalau akhir-akhir ini kegiatan sementara banyak dilakukan di rumah. Bahkan untuk ibadah dan berjemaat lewat online atau ibadah keluarga masing-masing kita lakukan dengan baik. Biarlah itu kita pergunakan sepenuhnya untuk Tuhan. Mungkin yang selama ini beralasan keluarga tidak bisa berkumpul karena kesibukan masing-masing. Dengan adanya kondisi seperti ini, kita harus tahu. Lalu bagaimana caranya kita mempergunakan waktu ini dengan baik? Kita bagaimana menggunakan waktu ini dengan benar? Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Yaitu kita harus tahu. Kita harus rajin dan belajar dengan tekun membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah mengajarkan lewat tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak bisa dikerjakan. Dan hal itulah yang hari ini Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang percaya. Akhirnya,
Sebagai ayat penutup, kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Memperhatikan dengan seksama berarti memperhatikan kehidupan kita dengan teliti, dengan cermat, dengan hati-hati apa yang kita perbuat. Selama kehidupan kita, Tuhan memberikan kesempatan ini. Selama kehidupan kita masih ada di dunia ini, apa yang sudah kita lakukan? Tuhan memberikan waktu 24 jam dalam satu hari. Adakah di dalam waktu itu kita pergunakan untuk Tuhan? 1 menit? 1 jam? Berapa jam engkau bisa dapatkan? Berapa jam engkau bisa lakukan Tuhan? Kalau waktu hari ini banyak kita pergunakan dari rumah, kita lakukan hal itu untuk Tuhan. Kita pergunakan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita pergunakan untuk keluarga kita bersama-sama untuk menghadap kehadirat Tuhan. Untuk mendekatkan diri. Melihat apa yang terjadi di dalam situasi seperti ini. Apa yang menjadi rencana daripada Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang dan anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi melalui tempat ini, saya sampaikan, biarlah tetap di rumah, berdoa, menghadap Tuhan, ajak keluargamu untuk supaya bisa beribadah. Ajak familimu untuk supaya tekun menghadap Tuhan. Dan pada saat akhirnya, kalau ketiga hal ini kita terlepas di hari-hari akhir ini, kita bisa melalui engkau kuat dalam Tuhan. Keluargamu kuat, jemaatmu kuat, negara kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui tempat ini. Kiranya firman Tuhan bisa menjadikan kekuatan bagi kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat apa yang sudah kami dengarkan pada kesempatan ini. Biarlah firman-Mu inilah ya Tuhan, boleh membuka cakrawala berpikir kami, sehingga kami boleh mengetahui apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu mencikapi dengan baik Bapa, tanpa mengeluh, tanpa membuat suatu pretensi apapun juga. Tetapi kami sadar diri ya Bapa. Kami ingat bahwa semua itu adalah sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa yang sertai anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan berkat-Mu senantiasa mengalir di dalam kesulitan baik ekonomi ya Tuhan. Dengan kebutuhan dasar pokok kehidupan Bapa. Bila Engkau cukupkan ya Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan tetap survive di dalam akhir-akhir ini. Sehingga apapun yang boleh berlalu, kami tetap ada Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.